Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di belajar bareng Andi Encel dengan materi bahasa Indonesia untuk kelas 12, yaitu ciri-ciri dan struktur esai. Siapa di antara teman-teman yang suka menulis esai nih? Sekarang ini mulai banyak loh kompetisi menulis esai dengan tema yang beragam. Nah, kalau kalian tertarik untuk mengikuti lomba esai dan ingin tulisannya menjadi pemenang, penting untuk kalian perhatikan struktur esai dan juga seperti apa ciri-ciri esai itu. Terdapat 6 ciri-ciri esai yang perlu diperhatikan, yakni pertama, berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Yang kedua, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas, yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lainnya. Yang ketiga, selalu tidak utuh. Penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulis memiliki aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada para pembaca. Yang keempat, memenuhi keutuhan kriteria penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Di dalamnya terdapat koherensi dan kesimpulan yang logis. Penulis harus mengemukakan argumennya dan tidak membiarkan pembaca tergantung di awang-awang. 5. Singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang keenam, mempunyai ciri pribadi. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra yang lain adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang kediriannya, pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan dugaannya kepada pembaca. Nah, jika kalian sudah mengerti ciri-ciri esai, sekarang kalian juga harus memperhatikan struktur dalam penulisannya. Struktur yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua isi atau pembahasan, yang ketiga kesimpulan atau penutup. Pada dasarnya, sebuah esai terbagi dalam minimal 5 paragraf ya teman-teman. Paragraf pertama, dalam paragraf ini penulis memperkenalkan topik yang akan dikemukakan berikut dengan esainya. Esai ini harus dikemukakan dalam kalimat yang singkat dan jelas ya teman-teman. Sedangkan sedapat mungkin pada kalimat pertama. Selanjutnya pembaca diperkenalkan pada 3 paragraf berikutnya yang mengembangkan esai tersebut dalam beberapa subtopik. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Ketiga paragraf ini disebut tubuh dari sebuah esai yang memiliki struktur yang sama. Kalimat pendukung esai dan argumen-argumennya dituliskan sebagai analisa dengan melihat relevansi dan relasinya dengan masing-masing subtopik. Paragraf kelima yang terakhir. Paragraf kelima merupakan paragraf kesimpulan. Tuliskan kembali esai dan subtopik yang telah dibahas dalam paragraf kedua sampai ke-5 sebagai sebuah sintesis untuk meyakinkan pembaca. Bagaimana? Teman-teman pastinya sudah mengertikan ciri-ciri dan struktur dalam penulisan esai. Kalau kalian masih bingung tentang ciri dan struktur esai, jangan khawatir. Silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. 口寄せの術